Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat muslim, di halaman 234 buku ini dikatakan, untuk memperkuat kekuasaan mistik pada alam ini, tokoh-tokoh tasawuf merekayasa dengan khayal setan mereka yang sakit, sebuah dewan bagi wali kutub, autad, dan seluruh tingkatan wali di Gua Hiro. Juga di tempat-tempat lain, dewan ini berfungsi mengatur alam dengan ketetapan-ketetapannya. Untuk mengetahui hal tersebut, cukuplah kita mengkaji pemikiran Ahmad ibn Mubarak al-Saljimasi al-Maghribi dalam kitabnya Al-Ibriz. Dia telah memaparkan dan menjelaskan berdasarkan khayalan yang tidak tanggung-tanggung, juga dengan sedikit logika dalam memproduksi kebohongan. Mari kita bahas. Yang pertama adalah struktur dewan. Aku mendengar Syekh Abdul Aziz Al-Dibagh Al-Ummi berkata, dewan itu berada di Gua Hira, sebuah tempat tahannuts Rasulullah SAW sebelum kenabian. Lalu ia menambahkan, Ghouts duduk di luar gua, Mekah berada di belakang pundak kanannya, Madinah berada di depan lutut kirinya, 4 wali kutub berada di sebelah kanannya, mereka bermazhab Maliki, 3 wali kutub berada di sebelah kirinya, masing-masing bermazhab dari 3 mazhab lain. Di depannya adalah wakil, disebut Qadi Diwan. Pada saat itu ia juga bermazhab Maliki, ia dari Bani Khalid Al-Qatinin, sebelah kota Basrah. Ia bernama Muhammad ibn Abdul Karim Al-Basrawi. Melalui wali itu, Ghouts memberi pernyataan. Karenanya ia disebut wakil, karena mewakili pembicaraan seluruh yang ada di dalam dewan. Ia melanjutkan, tindakan 7 wali kutub itu atas perintah Ghouts. Dari setiap 7 Ghouts membawahi sejumlah wali tertentu yang mengatur di bawah perlindungannya. Ada 6 barisan di belakang wakil. Wilayah itu dimulai dari kutub 4 yang di sebelah kiri kutub 3. Kutub 7 adalah ujung-ujung wilayah. Saf ini adalah saf pertama. Saf pertama ini berbaur dengan kedua dari sisi sifat dan wilayahnya. Demikian juga yang ketiga hingga yang terakhir ke-6. Sahabat muslim, Ghouts Sufi sepadan dengan kedudukan Tuhan atau Sufi terbesar di alam ini. Mereka menilai Ghouts ini yang mengatur alam dari Gua Hira. Mereka menilai Ghouts dibantu oleh wali-wali kutub, autad, nujaba, dan seluruh wali, bahkan malaikat dan jin. Subhanallah, dari mana sumber halusinasi seperti ini? Yang kedua, dakwaan bahwa Nabi hadir di dewan. Tidak merasa cukup dengan kehadiran setan-setan yang hadir dalam khayalan-khayalan itu, sehingga mereka menganggap Rasulullah SAW hadir bersama mereka. Al-Dibagh berkata, di beberapa kesempatan, Nabi hadir di dewan. Jika beliau hadir, maka beliau duduk di tempat Ghouts, dan Ghouts duduk di tempat wakil. Wakil mundur ke saf. Jika Nabi hadir, maka datang bersamanya cahaya-cahaya yang tidak kuat ditahan selamanya, yaitu cahaya yang membakar, menakutkan, dan membunuh. Cahaya kewibawaan, keagungan, dan kemuliaan. Al-Dibagh berkata, beliau hanya berbicara bersama Ghouts. Yang ketiga, istri-istri Nabi dan dewan. Al-Saljimasi kemudian melanjutkan khayalan setannya. Aku bertanya kepada Al-Dibagh, apakah para istri Nabi SAW juga hadir dalam dewan? Seperti junjungan kita Nabi Ibrahim, Musa, juga Rasul lain? Ia menjawab, mereka hadir dalam satu malam di setiap tahun. Aku bertanya, malam apa itu? Ia menjawab, malam Lailatul Qadar. Pada malam itu hadir seluruh Nabi dan Rasul serta Al-Mala' Al-A'la dan malaikat muqarrabin. Hadir juga Sayyidul Wujud Muhammad beserta istri-istri beliau yang suci dan seluruh pembesar dari kalangan sahabat beliau seluruhnya. Komentar penulis, setiap muslim pasti merasa heran bagaimana mereka mendapatkan kemampuan untuk berbohong dan rekayasa ini, dan bagaimana setan menuntun mereka kepada rekayasa ini. Kebohongan yang bahkan menjadi bahan tertawaan anak kecil, terlebih lagi oleh orang-orang yang berakal. Yang keempat, kepercayaan malaikat hadir di dewan. Al-Saljimasi berkata, aku mendengar Al-Dibagh berkata, dewan pertama kali dihuni oleh malaikat. Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, dewan itu ditangani oleh para wali dari umat ini. Jelaslah kiranya bahwa para malaikat itu adalah wakil dari wali-wali dari umat mulia ini. Dalam arti jika kita melihat seorang wali keluar ke dunia dan Allah memberikan futuh padanya, kemudian ia menjadi anggota dewan, maka ia akan datang ke tempat khusus di saf pertama atau lainnya, lalu duduk di situ.
Malaikat yang menempati tempat itu kemudian naik ke langit. Adapun malaikat-malaikat yang tetap di dewan, mereka berada di 6 barisan seperti yang telah lalu. Mereka adalah malaikat zat Nabi, yaitu penjaganya di dunia. Ketika cahaya Nabi terpencar pada anggota dewan, maka tinggal malaikat zat agung itu bersama cahaya agung itu. Al-Dibagh berkata, jika Nabi hadir di dewan dan datang cahaya yang tidak mampu diterima itu, maka segera saja malaikat bersama ahli dewan masuk ke dalam cahaya Nabi. Selama Nabi berada di depan, maka tidak satu pun malaikat tampak. Jika Nabi SAW telah keluar, maka malaikat kembali ke markas mereka. Allah Maha Tahu. Komentar penulis, penulis tidak tahu mengapa para pembual itu mengatakan Allah Maha Tahu. Apa manfaat kalimat agung ini bagi mereka di saat mereka sendiri membuat dusta atas nama Allah? Mereka menganggap telah berbicara berdasarkan hakikat, ilmu, dan rahasia kegaiban. Sedangkan mereka tahu dengan yakin bahwa mereka berdusta dan mengada-ngada, bahkan menertawakan akal pikiran masyarakat bawah dan akal membenarkan mereka. Yang kelima, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Fatimah, Hasan, dan Hussein adalah anggota dewan. Al-Saljimasi melanjutkan khayalan yang kejinya. Al-Dibagh berkata, jika Sayyidul Wujud datang, di saat Ghauts tidak ada, maka beliau hadir bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan, Hussein, dan ibunya Fatimah Az-Zahra. Terkadang seluruhnya dan terkadang sebagiannya. Tuan kita Fatimah duduk bersama wanita-wanita yang hadir di dewan di sisi kiri. Sebagaimana telah dijelaskan, Fatimah berada di bagian terdepan dari mereka. Kemudian yang keenam adalah wali-wali hadir di dewan dengan ruh saja. Al-Saljimasi berkata, aku mendengar Al-Dibagh berkata, wali kecil hadir dengan zatnya dan wali besar tidak ada pembatasan untuknya. Ia mengisyaratkan bahwa jika wali kecil hadir, maka ia meninggalkan tempat tinggalnya. Ia tidak didapati di negerinya karena pergi ke dewan dengan zatnya. Sedangkan wali besar, ia hadir tanpa meninggalkan rumahnya karena wali besar mampu berkelana pada bentuk-bentuk yang dikehendaki karena kesempurnaan ruh yang dibentuk untuknya. Di belakangnya ada 366 zat yang jika ia menghendakinya. Bahkan saat aku bersama Syekh Al-Dibagh di luar gerbang Habasyah, salah satu pintu kota Fas yang Allah jaga, aku mendengar ia berkata, apa itu? Dewan dan wali-wali yang melaksanakan dewan itu seluruhnya di hatiku. Pada suatu waktu aku mendengarnya berkata, dewan dijalankan di dadaku. Nah sahabat muslim, komentar penulis, semoga saja kalimat terakhir yang diucapkan oleh Al-Dibagh adalah yang terbenar di antara apa yang pernah diucapkannya. Maksudku, dewan itu dijalankan di hatinya yang sakit saja dan akalnya yang gila saja. Sedangkan yang disebutnya tentang Gua Hira, wali-wali, para nabi dan rasul dan seluruh mitos tersebut tidak ada nilai kebenarannya. Yang ketujuh, Ghauts sufistik adalah diktator besar. Ghauts adalah diktator paling berbahaya. Tidak seorang pun sanggup membuka mulut di hadapannya. Al-Saljimasi berkata, pernah aku bertanya padanya, jika Ghauts hadir, apakah seseorang mampu menentangnya? Ia menjawab, seseorang itu tidak mampu menggerakkan bibir, terlebih untuk berbicara. Seandainya ia melakukan hal itu, maka ia takut akan dirinya kehilangan iman, terlebih hal lain. Allah Maha Tahu. Komentar penulis, penulis tidak tahu apakah selamanya seperti ini sifat Ghauts terhadap wali-wali yang mereka percaya itu. Jadi apa artinya mereka hadir di dewan ini? Apakah sekedar menerima perintah-perintah saja? Yang kedelapan, wali-wali itu melihat di Lauhul Mahfuz. Al-Saljimasi menjelaskan martabat wali-wali yang hadir di dewan bohongan itu. Ia berkata, aku mendengar Al-Dibagh berkata, tidak semua wali yang hadir di dewan dapat melihat Lauhul Mahfuz. Di antara mereka ada yang mampu melihatnya, ada juga yang menghadapnya dengan mata hati sehingga tahu apa yang ada di Lauhul Mahfuz, dan di antara mereka ada yang tidak dapat menghadap karena ia tahu bukan termasuk yang dapat melihat. Seperti penglihatan terhadap bulan sabit, penglihatan terhadap Lauhul Mahfuz dapat berbeda-beda. Komentar penulis, menurutku tidakkah laknat Allah pantas dilayangkan kepada pembuat kebohongan demikian yang tidak ada bandingnya sebelum ini? Herannya lagi, mengapa pemikiran gila semacam ini dapat berkembang di masyarakat yang membaca kitab Allah. Yang kemudian yang kesembilan, mengapa anggota dewan berkumpul? Mengapa anggota dewan berkumpul? Al-Saljimasi kemudian berkata, aku mendengar
Al-Dibagh berkata, jika anggota dewan itu berkumpul, maka mereka bersepakat pada apa yang terjadi di saat itu, sehingga esok hari mereka berbicara mengenai qadha Allah di hari berikut dan malam berikutnya. Mereka memiliki kuasa mengatur seluruh alam alawiyah dan safaliyah, bahkan yang berada di hijab ke-70, bahkan yang ada di alam roko, yaitu alam di atas 70 hijab. Di alam roko, mereka yang mengatur penghuninya, pikiran dan bisik nurani mereka. Tidak satu pun nurani berbisik kecuali seizin pengatur alam itu. Jika hal itu terjadi di alam roko yang berada di atas 70 hijab di atas arash, bisa Anda bayangkan yang terjadi dengan alam serendahnya. Komentar penulis, lihatlah bagaimana mereka membangun kekuasaan dengan khayalan. Tidak hanya di bumi, bahkan juga di langit dan lebih atasnya lagi, hijab dan arash. Apa yang mereka para pembual itu sisakan untuk Allah, untuk diatur. Celakalah akal-akal yang merekayasa kebohongan dan meyakini omong kosong semacam ini. Demikianlah sahabat muslim, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.